Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadiq Akbar Sujana dengan NIM 2106010231 mata kuliah manajemen pemasaran. Serta yang terhormat dosen pengampu Ibu Ima Sukaisi SEMM. Saya di sini bertujuan untuk menyampaikan materi tentang manajemen pemasaran sebagai berikut. 1. Manajemen pemasaran 4P plus 7P. 2. Strategi produk dan pengembangan produk. 3. Analisis pasar dan perilaku konsumen. 4. Adalah riset pemasaran. 5. Adalah pemasaran digital. 6. Adalah strategi komunikasi pemasaran. Yang 7 adalah branding dan merek. Saya di sini akan masuk ke dalam materi pertama, tetapi saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar pemasaran. Konsep dasar pemasaran adalah semua kegiatan dan strategi untuk keuntungan penjualan barang ataupun jasa. Oke, kita mulai dengan manajemen pemasaran yang materi pertama. Manajemen pemasaran menurut ahli Philip William Jisoo. Manajemen pemasaran ialah merencanakan, mengarahkan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari perusahaan. Menurut manajemen pemasaran secara luas atau secara umum merupakan analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas kegiatan suatu perusahaan. Kita masuk ke ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang pertama, penetapan harga atau keputusan tentang harga produk yang akan dibeli konsumen. Yang kedua adalah pengembangan produk, proses merancang dan mengembangkan produk. Yang ketiga adalah distribusi atau aktivitas untuk mengantarkan produk. Yang keempat adalah promosi atau memperkenalkan barang kepada konsumen. Yang kelima adalah branding, proses menciptakan identitas merek. Yang keenam adalah analisis pemasaran, yaitu kegiatan untuk memahami pasar, pelanggan, dan pesaing. Yang ketujuh adalah manajemen hubungan pelanggan atau aktivitas untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan yang harmonis. Yang kedelapan adalah manajemen kinerja pemasaran, proses pengukuran, pelaporan, dan analisis kinerja. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang 7P dan 4P dalam manajemen pemasaran. Oke. Yang pertama adalah produk, merupakan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Yang kedua adalah price atau harga, merupakan jumlah yang harus dibayarkan konsumen. Dalam konteks 7P-nya adalah mencakup diskon, skema harga, dan kebijakan harga. Oke, yang ketiga adalah lokasi atau price atau place atau distribusi, di mana produk atau jasa dalam konteks 7P itu mencakup lokasi, sistem distribusi. Yang keempat adalah promosi, mencakup berbagai metode atau aktivitas untuk mempromosikan produk ataupun harga. Yang kelima nih, itu udah masuk ke 7P ya, merupakan karyawan atau staff, yaitu people. Yang keenam adalah proses, mencakup rangkaian langkah ataupun proses. Yang ketujuh adalah physical evidence, mencakup berbagai bukti ataupun tanda yang dapat memberikan kesan positif kepada konsumen. Oke, saya akan menerapkan tentang 7P sebagai contoh. Pada suatu industri, perusahaan makanan seperti Hokben yang menggunakan bauran pemasaran 4P serta 7P meliputi menu, produk, harga, tempat penjualan, promosi, dan kualitas layanan pelanggan. Yang mana sekarang adalah layanan self-service. Selanjutnya saya akan masuk kepada materi kedua, yaitu strategi produk dan pengembangan produk. Strategi produk dan pengembangan produk adalah pengembangan produk baru atau modifikasi produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Oke, manfaatnya ada beberapa. 1. Loyalitas pelanggan yang naik. 2. Keuntungan dan perluasan pasar. Ketiga adalah brand yang makin banyak. Oke, selanjutnya adalah strategi produk dan pengembangan produk yang tepat.
sebagai berikut. Pertama adalah analisis pasar, kedua adalah memenuhi kebutuhan, keinginan, dan ketiga adalah konsumen serta pesaing di pasar. Pertama adalah segmentasi pasar, adalah pembagian pasar menurut pengelolaannya. Yang kedua adalah pemilihan sasaran pasar, memenuhi sasaran pasar yang paling menjanjikan. Yang ketiga adalah produk untuk keinginan pasar. Keempat ada penentuan harga yang sesuai dengan nilai pasar, barang, dan konsumen tentunya. Dan terusnya adalah promosi untuk pasar agar menarikkan peminat konsumen. Yang keempat adalah distribusi melalui jalur distribusi yang efektif dan efisien. Serta dalam tahapan pengembangan produk seperti tahapan ide, analisis, pengembangan, pengujian, serta pengenalan. Kita sudah melewati 2 materi yang ada, yaitu manajemen pemasaran 4P serta 7P, dan kita akan lanjutkan adalah materi ketiga, yaitu analisis pasar dan perilaku konsumen. Analisis pasar adalah proses untuk mempelajari dan memahami pasar dengan segmentasi konsumen. Analisis ini mencakup seperti ukuran pasar, tren, perilaku, referensi, dan kebutuhan. Di sini juga ada pendapat Philip Kotler, yaitu terdapat 3 jenis analisis pasar sebagai berikut, yaitu 1. Analisis kesempatan pasar yang berpotensial, 2. Analisis pesaing, 3. Analisis segmentasi pasar. Nah, perilaku konsumen adalah konsumen yang bertindak, membeli, menggunakan, dan membuang ataupun layanan. Setelah kita membahas strategi produk, tidak lengkapnya kita tidak membahas tentang riset yang akan menjadi bagian besar dari manajemen pemasaran dan mengambil keputusan untuk teknik dan metode untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data pada pasar untuk bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam mengembangkan produk, pemasaran, dan strategi bisnis secara umum. Riset pemasaran juga sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, mengoptimalkan pengolahan sumber daya, mengurangi risiko kegagalan bisnis. Oke, setelah kita melakukan strategi, produk, dan riset pemasaran, kita akan melakukan pemasaran yang mana sekarang sudah melakukan digitalisasi. Nah, saya akan menjelaskan apa itu pemasaran digital dan e-commerce. Pemasaran digital yaitu pemasaran menggunakan teknologi digital untuk mempromosikan produk ataupun layanan. Selanjutnya adalah wadah untuk perusahaan yang menjual barang ataupun jasa. Itu adalah e-commerce. E-commerce adalah proses penjualan dan pembelian produk dan layanan melalui internet. Ada berbagai macam bisnis e-commerce, yaitu 1. Business to business, yaitu Alibaba contohnya yang menyediakan barang jualan untuk orang lain berjualan. Business to e-commerce seperti Shopee untuk kebutuhan customer. Seperti selanjutnya customer to customer, OLX yang menjual beli kebutuhan barang customer. Customer to business seperti desain grafis, mobile e-commerce, yaitu aplikasi App Store atau Play Store. Yang selanjutnya adalah social e-commerce, yaitu TikTok Shop dan lain-lainnya. Nah, sekian dari pendapat saya tentang materi e-commerce dan materi pemasaran digital. Kita akan melanjutkan kepada teori selanjutnya atau penjelasan saya selanjutnya. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu pemasaran digital dan e-commerce, tidak sah jika saya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan promosi yang sangat berhubungan dengan pemasaran.
Promosi dan strategi komunikasi pemasaran adalah pemasaran dapat berupa iklan, promosi penjualan, perkenalan produk ataupun layanan perusahaan pada konsumen dan meningkatkan kesadaran merek. Setelahnya, manfaat yang didapat apabila melaksanakan strategi promosi dan komunikasi untuk sebuah perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua, jangkauan pasar yang luas. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. 4. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kelima adalah peningkatan citra perusahaan. Dengan itu saya akan membahas tentang branding dan manajemen merek. Apa sih itu branding? Branding adalah proses pembuatan, membangun, dan memelihara citra, identitas, dan nilai suatu produk untuk perusahaan dan pikiran pelanggan ataupun konsumen. Apa sih tujuan dari branding? Tujuannya adalah untuk membedakan produk ataupun perusahaan dari pesaing dan memberikan kesan positif pada konsumen. Manajemen merek adalah strategi yang digunakan untuk mengatur dan mengelola merek suatu produk ataupun perusahaan. Apa sih tujuan dari manajemen merek itu? Tujuan merek adalah untuk memastikan bahwa merek terus tumbuh, berkembang seiring waktu, serta tetap relevan dan menarik konsumen. Oke, menciptakan merek yang kuat dan efektif itu melibatkan beberapa tahapan ya. Tahapannya diantara lain adalah menetapkan visi dan misi merek, meneliti pasar, membuat nama dan logo merek, mengembangkan strategi pemasaran, membangun citra merek yang konsisten, memperhatikan pengalaman pelanggan. Nah, branding juga memiliki peran penting bagi perusahaan, membedakan produk, membangun kesetiaan pelanggan, memberikan nilai tambah pada produk, membangun pemasaran, melindungi produk, serta ruang lingkup penetapan. Mereka memiliki beberapa hal sebagai berikut ya. Satu adalah positioning, penetapan merek. Yang kedua adalah nama merek yang harus dipilih dan mudah diingat, diucap, dan dikaitkan oleh para konsumen. Nah, yang ketiga adalah identitas visual, yaitu seperti logo, warna, dan bentuk. Yang keempat adalah strategi pemasarannya. Jenis pemasaran apa yang akan mereka buat. Yang kelima adalah branding quality. Branding quality yang mereka punya tuh harus kuat, yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan keuntungan jangka panjang. Nah, yang keenam adalah manajemen merek. Setelah menetapkan manajemen merek yang efektif, oke, kita akan masuk kepada kesimpulan dan kita tuh sudah membahas 7 materinya. Manajemen pemasaran adalah proses mengelola segala aspek pemasaran, mulai dari riset pemasaran yang mengumpulkan serta menganalisis data yang ada pada pasar, sampai dengan promosi yang dilakukan untuk memperkenalkan atau jasa yang disebut brand ataupun merek. Saya akan memberikan contoh satu manajemen pemasaran seperti perusahaan air mineral melakukan riset tentang bagaimana masyarakat di daerah sekitar perusahaan membeli air mineral. Setelah mendapatkan riset, perusahaan tersebut melakukan promosi kepada daerah tersebut ataupun promosi kepada daerah yang luar untuk memperkenalkan ini loh barang mereka. Setelah mereka bisa bersaing dengan kompetitor lain, mereka akan mengembangkan produk agar lebih diminati oleh masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang sangat luas. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Saya Muhammad Sadik Akbar Sujana dengan NIM 21060102 31 dari Universitas Islam Universitas Syekh Yusuf. Kurang lebihnya mohon maaf, saya hanyalah manusia biasa yang banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.